Dikarenakan ini rangkaian kail kita tinggal sedikit teman-teman, tinggal segini ya, tinggal 5, kita nggak punya cadangan. Rencananya hari ini saya tuh mau bikin kenceh atau rangkaian kail, tapi ini si pemberatnya teman-teman, si pemberatnya kita hanya punya cadangan yang ukurannya kecil-kecil teman-teman, seperti ini. Ini masih kurang ya, untuk beratnya itu masih kurang, jadi harus pakai 2. Namun untuk dipakai 2 biasanya cepet nyangkut teman-teman. Kalau 2 ya, kalau dipakai 2 itu di rangkaian pemberatnya biasanya nyangkut ya, mudah nyangkut. Nah jadi hari ini kita akan buat lagi ya, kita bentuk lagi menjadi 1 buah ya teman-teman. Dari 2 timah ini kita akan gunakan lebur lagi menjadi 1 timah ya, atau 1 pemberat ya. Nah seperti apa caranya, langsung saja kita akan let's go ya. Kita akan sediakan dulu alat dan bahan-bahannya ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, ini alat dan juga bahan-bahannya ya teman-teman. Nah ini yang pertama kita sediakan sendok, ada juga daun, ada juga timah yang kecil-kecil. Kemudian ini buat lubangnya ya, saya gunakan untuk tengahnya itu dari daleman kawat ya, tembaga. Nah ini ada gegep juga ya, dan juga gunting dan lakban ya teman-teman. Nah caranya seperti ini teman-teman, langsung saja ya kita akan membuatnya. Nah pertama-tama ini kita gunakan daun ya, gunakan secukupnya ya, seperti ini. Kemudian kita lipat membentuk suatu kerucut ya teman-teman, bentuk seperti kerucut seperti ini teman-teman. Jadi dilipatnya seperti ini, dilipatnya ya teman-teman. Tuh kan udah kerucut. Nantinya di tengahnya kita akan masukkan si kawat ya, kawat tembaga itu ya, tembaga atau daleman dari kabel ya. Nah kemudian kalau dirasa cukup kita gunting ya teman-teman, gunting secukupnya. Nah seperti ini jadinya teman-teman tuh. Nah untuk memperkuat biar nggak mecat ya, atau nggak rusak, kita gunakan lakban untuk menahannya ya teman-teman. Kita gunakan lakban ya, seperti ini. Gunakan saja lakban secukupnya teman-teman, secukupnya saja, biar nantinya si daunnya nggak keluar lah, nggak muncrat kemana-mana nantinya si timah yang kita lelehkannya. Nah seperti ini, tinggal ditempel di atas. Nah ini udah jadi teman-teman. Nah seperti inilah jadinya teman-teman. Nah kita untuk tengahnya ya, untuk tengahnya kita gunakan nantinya kawat ya, kawat bebas sebetulnya teman-teman, bisa kawat, bisa bambu juga. Cuman kalau dari bahannya bambu atau tusuk sate biasanya gampang terbakar, soalnya nantinya timahnya kan panas. Nah seperti ini nih nanti posisinya di sini saya bikinkan satu aja contoh ya. Nah selanjutnya teman-teman, sediakan api teman-teman untuk nantinya pembakaran si timahnya ya. Timahnya nanti kita akan bakar dengan menggunakan sendok teman-teman. Nah posisinya di sini saja, dikarenakan nggak ada pasir ya. Bagusnya sih di pasir teman-teman, ditancepin di pasir. Kemudian nantinya si timahnya dimasukin ya ke sana. Nah seperti ini teman-teman, ini kita sediakan sendok yang di atasnya kita masukkan ya si timahnya, seperti ini teman-teman. Nah ini dikarenakan nantinya bakalan panas teman-teman, kita jepit aja seperti ini teman-teman. Untuk alatnya sih bebas ya teman-teman, bebas. Nah ini kita proses peleburan ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai benar-benar panas, benar-benar mencair dia. Nantinya ini biasanya untuk durasi pembakaran ya, untuk durasi pembakarannya biasanya paling 2 menitan juga biasanya sudah meleleh teman-teman, sudah mencair timahnya seperti ini. Saya biasanya gunakan sendok seperti ini teman-teman.
Nah, kenapa saya nggak pakai langsung banyak, dikarenakan ini teman-teman, ini udah sesuai ya takarannya atau besarnya, nantinya bakalan sebesar ini. Jadi dari 2 timah ini yang kecil-kecil bakalan pas untuk jadi 1 timah yang ukurannya memadai untuk rangkaian kail saya nantinya. Seperti ini teman-teman, sambil digoyang-goyangkan. Ini apinya bebas ya, mau dari kompor ataupun dari kayu bakar seperti ini, bebas lah ya. Kita tunggu sampai nantinya si timahnya benar-benar mencair, sampai mencair ya. Kalau sudah mencair, nantinya kita masukkan ya timah yang sudah cair itu ke dalam cetakan ya, cetakan kita ya. Nah, ini sepertinya yang kecilnya, timah yang kecil sudah hampir meleleh teman-teman, udah hampir meleleh ya, udah hampir meleleh. Nah, ini tapi masih belum ya, kita tunggu saja si timahnya sampai meleleh ya, mencair semuanya merata ya. Seperti ini, bisa digoyang-goyangkan atau kita tahan ya. Soalnya ini ujung sendok, karena di ujungnya kita bakar, biasanya ke ujungnya juga, si ujung sendoknya juga bakalan panas teman-teman. Nah, ini sudah mencair ya, yang kecil sudah mencair nih, kelihatan ya. Nah, ini juga yang bulat, yang agak gede sudah mencair setengah teman-teman, tuh. Nah, ini sudah mencair ya teman-teman, sudah mencair, sudah bagus. Seperti ini sudah mencair. Nah, seperti ini teman-teman, tuh kelihatannya ya. Ini sudah siap ya, udah siap. Kita tunggu sebentar, kita tunggu dulu sebentar sampai benar-benar meleleh semuanya, mencair semuanya. Nah, ini sudah beres, kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini kita masukkan ya. Nah, ini harus hati-hati soalnya masih panas teman-teman, masih panas. Tapi di sini langsung membentuk ya teman-teman, nggak ada api dulu soalnya kita pakainya daun ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nah, barusan itu saya kasih contoh saja, satu aja contohnya, tapi hasil jadinya seperti ini. Dari timah yang awalnya kecil-kecil ya, 2 timah yang kecil, kita lebur dan lelehkan ya menjadi 1 timah seperti ini yang memadai. Ini mantap nih teman-teman, tuh asalnya dari 2 timah yang bekas ya, yang bekas cadangan, karena terlalu kecil kita lelehkan menjadi seperti ini dan bentuk lagi ya, jadi kerucut dan ukurannya lumayan mantap lah pokoknya teman-teman, seperti itu.